Hai guys, kembali lagi ke YouTube channel gua dan Leo. Gue berharap kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Oke, pada hari ini gua nggak akan melakukan vlog video atau ngevlog, juga nggak akan nge-review suatu barang atau benda, tapi di sini gua akan membahas suatu topik yang menurut gua sangat menarik, yaitu adalah tentang penghasilan dari YouTuber. Oke, nggak usah basa-basi, pokoknya gue langsung aja ya nih supaya waktu durasi nggak terlalu panjang karena pembahasannya ya lumayan cukup banyak. Oke, yang pertama adalah mungkin dari teman-teman semua di sini sudah ada yang tahu gimana cara untuk melihat penghasilan dari para YouTuber, tapi banyak juga mungkin yang masih belum tahu. Karena itu gue akan kasih tahu sebenarnya cara melihat penghasilan dari para YouTuber itu yang terkenal itu loh. Itu gimana sih caranya? Itu sangat simpel. Yaitu kita masuk ke sebuah situs yang gue udah siapin di sini. Situsnya bernama socialblade.com. Oke, di socialblade.com ini sebenarnya dia adalah suatu situs untuk melakukan rating, dan juga dia menampilkan range dari pendapatan atau penghasilan yang didapatkan dari setiap platform tersebut. Contohnya di sini bisa dilihat dia ada YouTube, ada Twitch, Facebook, ada Instagram, Twitter, masing-masing ada. Cuma di sini kita akan bahas secara spesifik adalah YouTube. Oke, teman-teman mungkin untuk YouTuber yang paling terkenal, bukan paling terkenal sih sebenarnya, subscriber terbanyak di Indonesia kan kalian sudah tahu ya. Kita langsung search aja ya. Jadi caranya gampang, kita langsung masukin aja ini namanya keluar Atta Halilintar, kita go. Oke, tampilan seperti itu dulu waktu lagi sementara loading. Nah ini dia. Oke, Atta Halilintar, kita langsung klik aja. Tunggu ya sebentar, dia lagi sorry belum keklik ya tadi ya. Oke, kita tunggu sebentar. Number one. Oke, ini Atta Halilintar. Kalian bisa lihat di sini bahwa Atta Halilintar ini sekarang sudah memiliki 22,8 juta subscriber, teman-teman. Wow, luar biasa. Bisa lihat sini country-nya Indonesia, channel entertainment, dan nah di sini dia itu first country rank Indonesia. Jadi di Indonesia ini nomor 1 dalam subscriber yang terbanyak. Nah, penghasilannya, nah disinilah penghasilan kita bisa lihat ini adalah estimasi pendapatan per bulan dari Atta Halilintar. Jadi terendahnya itu ada di 31.400 USD, yang tertinggi itu sampai di 503.100 US dollar. Jadi kenapa dibikin range begini? Ini sebenarnya perhitungan dari mana sih? Kita tinggal klik aja di sini. Ini sebenarnya estimasi dari range penghasilan. Ini kalau kita lihat kan dari 0,25 sampai di 4 USD, which is itu kalau 4 dolar kita bagi 0,25 itu 16. Jadi 16 kali dari, jadi range-nya adalah dari yang terendah itu kali 16 itu dapat yang tertinggi. Oke, sekarang kalau kita rupiahin berapa sih? Kita ambil rata-ratanya aja ya. Berarti 31.400. 31.400 kita tambahin dengan berapa tadi? 503.100. 503.100. Oke, kita bagi 2 baru kita kali 15.000. Wow, teman-teman, fantastis. Jadi rata-rata dari range dia yang paling rendah sama range dia paling tinggi setelah kita bagi 2, itu penghasilan dia itu adalah 4 miliar. Wow, gila bener sih, 4 miliar. Itu kira-kira kalau beli kerupuk mungkin satu kampung penuh kali ya, teman-teman. Oke, lanjut ke YouTuber kedua yang kalian juga pasti udah pada tahu semua. Ya, ini Ricis Official. Ricis Official, kita lihat ya. Sebentar, nah ini dia Ricis Official. Oke, teman-teman, kita tunggu sebentar. Nanti kita akan lihat. Oke. Nah, Ricis Official ini dia mempunyai subscriber sebanyak 20,6 juta, teman-teman. Dan dia sekarang ada di posisi kedua untuk country rank di Indonesia. Penghasilannya berapa, teman-teman? Ya, kurang lebih kalau kalian bisa lihat di sini mirip dengan yang dimiliki oleh Atta Halilintar. Range-nya ya, kalau Atta tadi tertingginya di 31, sekian, dia 30,4. Atta tadi 500.000 sekian, dia 485.000. Ya ini kalau kita setelah rata-rata sih,
Saya telah lihat itu, tadi saya udah hitung itu sekitar 3,8 miliar. Wow, amazing. 1 bulan loh teman-teman, itu bukan 1 tahun. Jadi pendapatannya sangat besar sekali. Oke, sekarang jadi pertanyaan. Apakah bener nggak sih sebenarnya dengan banyaknya subscriber seperti Atta dan Ricis ini, 20,6 juta ini, itu mempengaruhi penghasilan kita di YouTube? Karena tentunya kita kan kalau mau jadi YouTuber, salah satu yang kita kejar selain memang kita membuat konten yang bagus supaya banyak dilihat, tentunya juga kita ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube ini tersebut. Jadi sebenarnya subscriber itu bukanlah segalanya. Kalau menurut gue itu bukanlah segalanya. Bukan menurut gue sih, tapi memang faktanya itu bukanlah segalanya. Karena yang menentukan bukan cuma itu, yang menentukan adalah sebenarnya jumlah view. Jumlah view teman-teman. Jumlah view sama konten yang kalian miliki. Jadi sebenarnya memang hal positifnya kalau kita memiliki subscriber sebanyak ini, itu para subscriber kita pada saat kita merilis suatu konten baru akan terdapat notifikasi. Tapi apabila notifikasi itu ternyata konten yang kurang bagus, ya kita juga tidak akan nonton gitu. Pembuktiannya seperti apa? Saya akan kasih perbandingkan dengan salah satu account YouTube yang lain ya. Kalian ingat dulu nih penghasilan Ricis sama Atta ya. Tadi ya udah ingat ya kisaran range-nya seperti apa. Ini saya akan masukkan satu lagi. Ini mungkin kalian juga udah banyak tahu dan orangnya memang sangat gokil sih, terkenal, yaitu adalah Rans Entertainment. Ini merupakan YouTube channelnya punya si Raffi Ahmad. Memang ya karena Raffi Ahmad juga sendiri adalah seorang artis yang sangat terkenal. Jadi pada saat dia bikin YouTube channel, dia punya kenaikan subscriber itu cukup signifikan dalam waktu yang singkat ya, relatif singkat ya. Jadi subscriber dia sekarang udah di 14,5 juta men. 14,5 juta. Dan sekarang dia itu peringkat keempat. Bayangkan dia sudah di peringkat keempat teman-teman. Dan inilah yang saya bilang tadi, kenapa subscriber bukan segalanya, karena penghasilannya. Nah, kalau kalian lihat di sini penghasilannya si Rans Entertainment ini, dia lebih besar dibandingkan penghasilan bahkan dari Atta Halilintar yang tadi 31 sampai 500 ribu range-nya. Coba kita hitung ya. Ini kalau kita hitung 39.700 ditambah dengan tadi berapa teman-teman? Sorry, lupa, 634,9. 900, terus kita bagi 2, kita kali 15.000 ya. Ya, bayangin teman-teman, bedanya 1 miliar, 5 miliar men. Jadi di sini gue bilang jumlah subscriber itu belum tentu menentukan besarnya penghasilan yang diterima. Tapi konten itu isinya yang bikin orang penasaran dan banyak mau lihat, mau klik dan mau lihat, dan retention time for watchingnya itu lama. Itulah yang bikin dia punya apa istilahnya penghasilan besar. Kenapa? Dengan waktu nonton yang lebih lama atau watching time yang lebih lama, tentunya iklan yang bisa disisipkan lebih lama begitu. Dan kalau kontennya menarik, orang ya nggak akan langsung udah sampai di sini dia langsung ayo dah ganti channel deh atau gue bosen kayak gitu kan. Oke. Tapi mungkin kan bisa bilang itu kan mereka itu kan bertiga kan ya nggak beda-beda jauh lah, masih peringkat 5 besarnya Indonesia, makanya ya pendapatannya ya emang gede lah, beda-beda dikit, nggak sedikit sih, beda 1 miliar itu banyak. Cuma maksudnya mungkin lu pikir ya karena mereka masih di peringkat-peringkat atas jadi ya penghasilan segitu masih wajar. Oke, kalau gitu gue akan masukin satu account YouTube yang mungkin lu orang pasti nggak banyak yang cari, tapi gue waktu iseng-iseng gue ketemu ini luar biasa, yaitu Shopee Indonesia ya. Kita lihat ya, kita go Shopee Indonesia, kalian gak akan nyangka. Dan ini akan membuktikan omongan gua bahwa memang jumlah subscriber itu sebenarnya bukan hal yang besar. Kita lihat subscriber ini Shopee Indonesia. Ini YouTube channelnya punya Shopee ya, teman-teman. Nah, kalian lihat ya di sini ya. Ini subscribernya berapa teman-teman? 748.000 itu jauh sekali dibandingkan dengan punyanya si Atta Halilintar. Kalau kita 748.000 kalau kita bagi dengan 22.800.000 ya,
itu hanya, ya ampun, 3,2%. 3,2% dari subscribernya si Atta Halilintar. Tapi ini yang mencengangkan ya teman-teman, lihat ya. Lihat peringkat ranknya pun jauh sekali, 1 sama 804. Tapi di sini kalian akan kaget. Nah, gila teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini penghasilannya dari akun YouTube-nya Shopee itu 81.100 sampai 1,3 juta. Coba kita hitung ya teman-teman ya. Gue juga penasaran. 81.100 ditambah 1,3 juta. Oke. Sama dengan dibagi 2 kita kali kurs 15.000. My god, 10,3 miliar men. 10,3 miliar. Lu bisa bayangin kak? Perbedaannya itu berarti 2 kali lipatnya dari punyanya Raffi Ahmad. Bahkan lebih dari 2 kali lipat punyanya si Atta Halilintar. Dengan kondisi, wow, masa dengan kondisi ranknya itu jauh banget dan jumlah subscribernya itu jauh banget. Ini cuma 3,2% dari subscribernya punya Atta Halilintar. Berarti di sini lu bisa lihat hal itu nggak menentukan. Ternyata jumlah view-nya itu ternyata lebih banyak Shopee. Karena kalau kalian nanti bisa lihat Shopee itu, kalau kalian masuk ke YouTube ya, lihat Shopee. Contohnya gue kasih lihat aja deh ya, langsung nih. Sebentar, gue kasih lihat ke lu semua. Nah, kalau kita masuk ke itunya Shopee ya, gue langsung ketik Shopee. Shopee ini emang luar biasa ya. Shopee. Nah, kan bisa lihat nih. Bisa lihat, tunggu sebentar. Kita cari yang ini ya. Kita cari anytime shortnya by view count. Oke. Nah, Shopee yang lihat, gila, lu lihat nggak di sini? 322 juta men, baru 89 juta, 76 juta, 69 juta, 51 juta. Wow, fantastis. Itulah yang gue bilang tadi. Makanya itu yang menyebabkan Shopee walaupun jumlah subscribernya lebih sedikit, tapi dia punya penghasilan yang jauh lebih besar, teman-teman. Nah, berarti intinya kita jangan ngejar subscriber sebenarnya. Kita ngejar konten yang bagus. Apabila konten kita bagus dan berguna buat orang lain, yang pasti ya jumlah subscriber akan nambah dengan sendirinya, teman-teman. Oke. Nah, setelah kalian tahu ternyata jumlah subscriber itu bukanlah segala-galanya, gue mau tunjukin sebenarnya nomor 1 di dunia itu akun YouTube siapa sih maksudnya secara list. Di sini kalian bisa lihat ya. Di sini ada top list. Di top list ini kalian bisa lihat 50 top 50 YouTubers. Oke. Kalian bisa lihat, kalian pasti ya mungkin ada yang udah nyangka, tapi ada juga yang nggak nyangka. Orang-orang pikir mungkin siapa sih yang nomor 1 itu, siapa sih yang topnya, kayak gitu kan akan nyangka. Tapi sebenarnya make sense. Nah, kalian lihat ini. Nomor 1 dengan grade A++ menurut socialblade.com itu adalah CoComelon. CoComelon ini sebenarnya lagu-lagunya anak-anak sih. Ada lagunya anak-anak, cara anak-anak ngajarin ABC. Ternyata ini konten yang paling banyak dilihat ternyata di YouTube. Dan ternyata menghasilkan uang yang luar biasa. Kita coba masuk ya. Nih, kita masuk ke CoComelon punya akun YouTube. Ini kenapa nggak bisa ya, sorry teman-teman. CoComelon Nursery Rhymes, kita coba cari aja ya. CoComelon Nursery Rhymes, CoComelon, sorry, ini udah masuk nih. Nah, kalian lihat nih, subscribernya dia 81,7 miliar. Fantastis sekali. Dia di US ya, jadi dia tipenya education. Kita nggak bisa bayangin education ternyata bisa yang nomor 1 di list YouTube. Dia sebenarnya secara country rank dia nomor 2. Tapi kalian lihat ya, dia punya penghasilan. Gue gak nyangka nih. 999,5 itu sebenarnya udah dikit lagi $1 juta sampai $16 juta, teman-teman. Waduh, coba kita hitung ya. Gue gak bisa habis pikir nih soalnya nih. Tutup dulu ya. 999.000 ditambah 16 juta. Oke, 16 juta teman dibagi 2 kali 15.000 guys.
Ya ampun guys, sebulan 127,4 miliar. Oh my god. Oh my god. Ternyata ini paling sadis, teman-teman. Teman-teman mungkin tahu YouTuber nomor satunya siapa? YouTuber nomor satu di Amerika dengan jumlah subscriber terbanyak. Mungkin udah tahu. Ini kan dia Cocomelon tuh nomor 2. Nomor 1 ya kalian pasti tahu nih. Gue langsung ketik aja ya, PewDiePie. Kalian bandingkan sama PewDiePie ya. Kalian bandingkan penghasilan sama yang punya PewDiePie. Kalian pasti akan kaget. Kalian ingat-ingat dulu nih. Ini Cocomelon, teman-teman. Segala sesuatu yang kita anggap remeh ternyata ini yang paling menghasilkan. Lihat ya teman-teman ya. 1 juta US sampai 16 juta US teman-teman. 127 miliar. Sorry teman-teman, ini kayaknya agak lama nih dia punya jaringan. Sambil gue bahas dulu. Jadi sebenarnya sambil nunggu ya gue bahas lagi kembali. Jadi jumlah subscriber itu gak menentukan. Ini jumlah subscriber berapa? Tadi 81,7 ya, 81,7 juta. Nanti kita coba lihat ya. Memang beda jauh sekali, tapi even pun ya ini sebenarnya berapa kali lipat ya? Sekitar 4 kali lipat ya, nggak nyampe 4 kali lipatnya punya Atta Halilintar. Tapi ya, sebentar. Aduh ini kenapa lama banget ya? Sorry teman-teman, ini bukan maksudnya mau menambah ini ya, menambah waktu konten, tapi ternyata ini memang agak lama nih. Oke, sorry teman-teman, sorry banget gue bakal bahas kerja dengan lebih cepat lagi supaya nggak durasinya. Cuma ini teman-teman mesti lihat nih, kalian teman-teman pasti akan kaget kenapa bisa seperti ini PewDiePie akhirnya. PewDiePie 104 juta teman-teman, 104 juta itu perbedaannya ada sekitar ya nggak nyampe ya 20 juta lebih, 23 juta dengan punyanya si Cocomelon. Dan dia channel type-nya itu entertainment ya teman-teman. Dia nomor 1, tapi kalian akan kaget lihat penghasilannya. Men, ini jauh men. Ini jauh. Even dengan Shopee yang jumlah subscribernya hanya 748.000 masih gedean Shopee, karena tadi range-nya Shopee itu di 80 ribuan sampai 1,6 kalau nggak salah ya, 1,6 juta ya. Jadi ini jauh banget langit dan bumi. Jadi nah hal ini makanya gue bilang, jadi jumlah subscriber itu bukanlah segala-galanya ya. Jadi meskipun PewDiePie ini nomor 1 secara rank dari jumlah subscriber, tapi penghasilannya itu sama dengan Shopee yang hanya berapa tadi subscribernya 748.000 teman-teman. Jadi di sini gue mau encourage ke teman-teman ya yang mungkin baru mau mulai bikin channel YouTube sama seperti gue nih sekarang lagi bikin channel YouTube. Teman-teman coba berpikir, maksudnya kita jangan bikin konten cuma sekedar yang penting rame atau apa, tapi kita mesti benar-benar bikin konten yang mungkin selain menghibur tapi juga bermanfaat nih. Saya tunjukin lagi ya Shopee ya, 748.000 guys, 700 penghasilannya, bayangin 81,1 lebih tinggi. Tadi kan punya PewDiePie 1,2, ini 1,3. Jadi omongan gue terbukti nih di sini sekarang, valid bahwa memang subscriber bukanlah segala-galanya. Oke teman-teman, mungkin sampai di situ aja pembahasan gue. Nextnya gue akan membahas mungkin opini seperti ini lagi. Gue hanya akan screen capture video seperti ini, cuma ya ini pasti akan cukup membantu teman-teman dan topiknya cukup menarik. Oke, jadi nantikan channel YouTube gue yang berikutnya. Oke, thank you teman-teman. Bye-bye.